Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelka Salsabila dengan NPM 2786056. Di sini saya akan membuat video hands-on mengenai tugas mata kuliah pemrograman jaringan 2 pada lab session 13. Nah, pada praktikum kali ini saya akan menerapkan konsep network automation menggunakan Ansible dengan pendekatan Desired State Configuration and Compliance Checking. Nah, untuk tujuan praktikum kali ini, untuk memahami bagaimana konfigurasi jaringan dapat ditetapkan secara otomatis, lalu bagaimana kondisi aktual perangkat dapat dikumpulkan, serta bagaimana sistem dapat mendeteksi perubahan konfigurasi atau state drive. Nah, di sini ada topologi yang sudah saya buat. Jadi, topologi jaringan ini yang digunakan terdiri dari satu router, lalu satu switch, dan satu network automation controller atau NAC. Nah, serta sebuah Ethernet switch yang berada di tengah-tengah. Nah, Ethernet switch ini hanya berfungsi sebagai penghubung antar perangkat dan tidak dikonfigurasi menggunakan Ansible. Nah, perangkat yang dikelola oleh Ansible adalah router dan switch. Oke, kita kembali lagi di slide-nya. Pada langkah pertama, kita masuk ke directory lab 13 yang berisi seluruh file dan script Ansible. Di sini terdapat, kita masuk dulu di NAC-nya. OS untuk melihat. Nah, di sini itu terdapat beberapa file. Yang pertama ada inventory YAML, lalu getter fetch YAML, lalu ada desired state YAML, lalu ada deploy config YAML, dan yang terakhir ada check complete YAML. Kita masuk ke file yang pertama, yaitu inventory YAML. Nah, kita ini aja deh. Kita buka file inventory YAML-nya. Di sini saya sudah menulis perintah-perintah untuk membuka semua filenya agar tidak ada kesalahan dalam penulisan. Nah, di sini pada file inventory YAML digunakan untuk mendefinisikan perangkat jaringan yang akan dikelola oleh Ansible. Pada inventory ini terdapat dua perangkat, yaitu router 1 atau router dan switch, lengkap dengan alamat IP, metode koneksi network CLI, serta credential access. Oke, nah selanjutnya dengan inventory ini, Ansible itu dapat mengetahui perangkat mana yang akan dikonfigurasi dan bagaimana cara terhubung ke perangkat tersebut. Oke, kita lanjut ke perangkat kedua, yaitu desired state YAML. Kita buka dulu ininya. Oke. Setelah tadi inventory, langkah berikutnya adalah mendefinisikan desired state menggunakan file desired state YAML. Desired state menggambarkan kondisi ideal yang ingin diterapkan pada perangkat jaringan. Nah, pada praktikum ini, desired state mencakup pembuatan dua VLAN pada switch, yaitu VLAN 56 dan VLAN 2056.
Kenapa menggunakan VLAN 56 dan VLAN 2056? Ini perintah yang diberikan oleh dosen saya, itu menggunakan NPM angka dua angka di belakang NPM dan 4 angka di belakang NPM. Nah, selain itu, pada router juga akan dibuat sebuah loopback interface, yaitu loopback 56 dengan alamat IP 565656/32. Nah, file ini akan menjadi acuan utama dalam proses deployment dan compliance. Nah, selanjutnya itu kita buka dulu deh. Ada deploy config YAML. Buka. Kita tunggu dulu ya. Oke. Pada script deploy config YAML ini, script ini digunakan untuk menerapkan konfigurasi ke perangkat jaringan berdasarkan desired state. Nah, script ini yaitu membaca desired state YAML dan menggunakan Jinja 2 template untuk menghasilkan konfigurasi secara dinamis. Untuk konfigurasi VLAN digunakan modul iOS VLAN, sedangkan untuk konfigurasi loopback pada router digunakan modul konfigurasi interface iOS. Nah, ketika playbook ini dijalankan, yang setelah saya jalankan ini, pertama kali konfigurasi akan diterapkan sehingga status itu berubah menjadi change. Saat playbook dijalankan kembali tanpa perubahan konfigurasi status menjadi unchanged. Nah, hal ini menunjukkan bahwa playbook bersifat idempotensial. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan getter fetch YAML. Oke. Setelah konfigurasi ditetapkan, langkah selanjutnya itu mengambil kondisi aktual perangkat atau post state. Nah, script getter fetch itu digunakan untuk mengumpulkan informasi dari perangkat jaringan menggunakan modul iOS fetch. Nah, informasi yang diambil meliputi hostname, versi iOS, serial number, serta daftar interface yang aktif. Selain itu juga, script ini juga menjalankan perintah show VLAN brief pada switch dan show IP interface brief pada router. Nah, untuk hasil pada tahap ini disimpan dalam file JSON dan file text yang nantinya digunakan sebagai dasar compliance checking. Untuk filenya itu kan dia disimpan dalam file JSON. Nah, untuk nama file JSON-nya itu pertama ada routerfetch.json dan ada switchfetch.json. Oke, kita lanjut saja. Selanjutnya yaitu check compliance.yaml. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah, pada tahap ini dia itu melakukan compliance checking menggunakan script check compliance.yaml. Nah, compliance checking ini bertujuan untuk memastikan bahwa konfigurasi aktual perangkat jaringan sesuai dengan desired state. Nah, script ini melakukan validasi hostname, VLAN pada switch,
dan loopback interface pada router menggunakan modul assert. Nah, jika konfigurasi sesuai, maka seluruh tas itu tuh akan berstatus oke ya. Nah, selanjutnya yang menunjukkan bahwa perangkat berada dalam kondisi komplit. Oke, selanjutnya kita akan ke simulasi state drift. Sebelumnya kita tunggu dulu. Kita ke switch. Kita coba show VLAN. Nah, di sini kan ada VLAN 2056 ya kan. Kita hilangkan untuk simulasi state drift-nya dengan cara kita masuk dulu configure terminal, lalu no VLAN 2056 and WR, lalu ya udah WR. Nah, setelah perubahan manual kita lakukan, complaint script itu dijalankan kembali. Mana caranya? Gini caranya. Nah, kita jalankan kembali. Kita lihat statusnya di sini ya, play recap ini. Nah, di sini untuk VLAN name 2056 itu merah ya teman-teman. Nah, di sini untuk routernya dia masih hijau, sedangkan switchnya itu switchnya itu valid karena tadi kita hapuskan yang VLAN 2056-nya. Nah, itu tuh hasilnya menunjukkan valid pada validasi VLAN. Nah, yang menandakan bahwa Ansible berhasil mendeteksi ketidaksesuaian konfigurasi. Nah, untuk langkah terakhirnya itu langkah pemulihan, yang dimana kita bisa memulihkan yang telah kita hapus tadi. Sini kita pulihkan saja. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah dipulihkan. Lalu ini. Oke, di sini switchnya sudah hijau ya, sudah dipulihkan, dan di sini routernya juga sudah oke, switchnya juga sudah oke. Nah, dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa network automation itu menggunakan Ansible sangat membantu dalam mengelola konfigurasi jaringan. Nah, pendekatan berbasis discrete state dan compliance memungkinkan konfigurasi jaringan tetap konsisten dan memudahkan pendeteksian perubahan yang tidak sesuai. Nah, dari praktikum kali ini, saya memahami bahwa bagaimana konsep otomatisasi jaringan itu diterapkan secara nyata dalam mata kuliah pemrograman jaringan 2. Mungkin itu saja penjelasan soal dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.